kembali dalam channel Pojok Bebas dengan acara Asal Umum. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang apa yang terjadi pemerintahan kita pada hari-hari ini, yaitu reshuffle kabinet. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 2 menteri baru dan 3 wakil menteri. Dan seperti apa yang kita baca di koran-koran cetak maupun online, bahwa memang itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi dari kacamata pojok channel, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita ini kayaknya kurang tepat. Karena kita tahu bahwa kontestasi untuk pemilihan presiden yang akan datang ini beberapa ketua partai mereka ikut serta di dalam kabinet Jokowi ini. Nah, seperti ketua Partai Golkar ya? Ya, seperti ketua Partai Golkar, ketua Gerindra, gitu kan? Ya. Nah, itu semua mereka masih bercokol di kabinet Jokowi sekarang ini. Padahal mereka punya keinginan gitu. Nah, ini kan agak repot. Bagaimana memanage tugas mereka dengan keinginan mereka untuk tampil sebagai calon presiden pada periode yang akan datang. Menurut Pak dosen bagaimana ini? Ya, Bang Jul ya. Seperti yang Bang Jul jelaskan tadi itu, memang diharapkan sebetulnya menurut saya menteri yang harus diresafel itu adalah menteri-menteri yang sudah jelas memiliki indikasi yang sangat kuat akan mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu tahun 2024 nanti. Jadi menteri-menteri yang sudah memiliki kecenderungan yang kuat, ya, indikasi yang kuat untuk terlibat dalam kontestasi itu. Betul. Harusnya mereka lah yang pertama-tama diresafel. Kenapa? Karena kita melihat misalnya menteri-menteri seperti Airlangga Hartarto, ya, salah satu contohnya, itu balihonya itu sudah di mana-mana gitu. Padahal baliho itu kan ya secara tidak langsung simbolik mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia merupakan salah satu kandidat atau calon presiden pada tahun 2024. Jadi ya betul. Ya. Jadi menurut saya mereka itulah yang pertama-tama harusnya direshuffle karena supaya mereka tidak memanfaatkan program-program pembangunan dari Jokowi itu untuk meningkatkan atau untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Jadi mereka itu sebenarnya yang harus direshuffle pertama-tama gitu. Menurut saya itu begitu, Bang Jul. Apa tidak ada indikasi lain jika mereka direshuffle oleh Jokowi? Apa mungkin ada presiden bahwa kegaduhan politik yang diciptakan setelah mereka ada di luar itu? Saya kira Bang Jul, ini pemerintah ini kan tinggal 2 tahun lagi, tapi efektifnya kan tinggal 1 tahun lagi. Iya, satu tahun setengah. Jadi menurut saya itu Presiden Joko Widodo ya tidak perlu memikirkan lagi soal kegaduhan politik. Ya. Toh dia sendiri sudah mengakui juga tidak akan terlibat lagi dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Nah, menurut saya dia konsen saja pada kebijakan pembangunan yang dia sudah mulai dan harus diselesaikan ya maksimal pada tahun 2023 nanti. Jadi dia fokus saja pada itu. Sedangkan menteri-menteri yang akan terlibat dalam kontestasi tahun 2024 itu harusnya direshuffle. Karena jangan sampai mereka memanfaatkan program-program pembangunan dari pemerintah sekarang itu untuk kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka, atau kepentingan partai mereka. Dan juga supaya menteri-menteri juga ini juga bekerja serius. Kalau mereka sudah tidak di pemerintahan kan mereka bekerja serius menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka itu adalah calon-calon presiden yang capable, yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi mereka fokus saja dalam menunjukkan dirinya kepada masyarakat. Menurut saya itu begitu, Bang.
Atau apakah tidak ada analisa lain bahwa dengan cara Presiden Jokowi mempertahankan mereka tetap ada di kabinet? Menurut saya tidak ada gunanya juga, Bang. Ya. Menurut saya tidak ada gunanya juga. Menurut saya sekarang itu 2 tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu harusnya itu memilih figur-figur atau orang-orang yang memang tidak terlibat dalam politik, tetapi mereka memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menyelesaikan berbagai macam program-program pemerintah yang sudah disetujui bersama oleh dengan DPR. Seperti IKN misalnya dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi tunjuk saja itu para profesional yang kompeten di bidang itu untuk menyelesaikan program-program itu. Sedangkan para menteri yang berasal dari partai politik, apalagi menteri-menteri yang sudah diindikasi itu akan mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2024, ya di reshuffle saja gitu. Oke. Jadi tidak ada gunanya bagi Presiden Jokowi untuk mempertahankan mereka saat ini. Menurut saya begitu ya. Karena pasti mereka tidak maksimal. Tidak maksimal, pasti tidak. Dan itu merugikan juga, sangat merugikan Presiden Joko Widodo ya. Bayangkan mereka itu kesana kemari sekarang itu hanya untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Tetapi anehnya juga elektabilitasnya juga tidak meningkat juga gitu. Kan semuanya jadi sia-sia. Jadi pekerjaan pemerintahan itu menjadi terbengkelai. Sementara pada sisi yang lain elektabilitas mereka itu tidak berkembang dengan baik, ya, gitu. Oke. Baik teman semuanya, apa yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi menurut kacamata asal omong itu tidak tepat. Jadi silakan memberi kesimpulan sendiri. Sampai jumpa.